Meski bukan sebagai tujuan wisata dunia, tetapi karena garis horizonnya lebih dekat dengan Bali, secara langsung terkena imbasnya, sehingga banyak wisatawan menikmati indahnya panorama alam dan pantai. Kabupaten Lombok Barat selain terkenal karena pesona alam terutama pantainya, terkenal pula sebagai produsen ukiran batu cadas untuk menghiasi keindahan bangunan, antara lain hotel, rumah dan bangunan yang dindingnya akan dihiasi dengan ukiran batu cadas. Ukiran batu cadas di daerah ini terutama yang dihasilkan dari sentra ukiran di desa Batu Layar, sangat terkenal dan disukai oleh para pemesan dari dalam maupun luar negeri. Peluang untuk mengembangkan usaha kerajinan ukiran batu cadas itu sangat terbuka karena tersedianya bahan baku yang mempunyai struktur yang khas dari Lombok, dan yang paling menguntungkan dari segi pemasaran adalah dekat dengan sentra-sentra pariwisata seperti Bali dan Senggigi, sehingga bisa meraih hasil penjualan dan bentuk dolar Amerika Serikat. Potensi yang didukung faktor ketersediaan bahan baku karena Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah penghasil bahan tambang galian golongan C dan batu alam, di antaranya batu cadas, dan didukung keinginan dan kecintaan terhadap profesi dengan daya kreativitas masyarakat yang tinggi, maka potensi itu tak boleh dibiarkan berlarut dalam persoalan yang dihadapi para pengrajin yang tergabung dalam usaha kecil dan menengah di desa Batu Layar ini. Program Iptekda LIPI yang diusulkan Universitas Mataram memberikan motivasi agar mereka mampu bersaing dengan para pengrajin sejenis di daerah lainnya. Melalui program ini berhasil menyingkirkan permasalahan klasik yang dihadapi para pengrajin, terutama kecepatan dalam memproduksi ukiran batu cadas. Maka pekerjaan lama yang masih menggunakan parang untuk memotong bagian sisi batu cadas atau linggis dan pisau ditinggalkannya, karena melalui program Iptekda LIPI, sebagian besar para pengrajin telah menerima bantuan dalam bentuk permodalan secara bergulir dan teknologi yang diintroduksikan seperti penggunaan mesin potong dan mesin potong mampu cincin. Dari sebongkah batu cadas ini, ternyata setelah diukir memberikan nilai seni yang tinggi, karena setelah digambar kemudian diukir, jadilah sebuah karya seni dalam berbagai bentuk yang sangat indah, yang sebagian besar menampilkan karya-karya dalam bentuk ikan, reptil, dan potret manusia. Mesin potong atau bisa juga menggunakan mesin potong portable adalah peralatan yang diintroduksikan agar para pengrajin bisa bekerja lebih cepat untuk memenuhi permintaan pemesan. Menggunakan mesin, maka tiada lagi bahan-bahan yang dinyatakan tidak presisi atau rusak karena dibuat dengan benturan benda-benda seperti linggis, parang, atau pisau. Setelah pembuatan desain atau rancangan batu cadas yang akan diukir, kemudian mempersiapkan bahan batu cadas. Bahan baku ini didatangkan oleh para supplier atau pemasok dari lokasi penambangan di Lombok Tengah.
Proses pembentukan awal merupakan langkah-langkah ukiran batu cadas atau mereka mengenalnya sebagai pekerjaan awal untuk menyesuaikan dimensi sesuai dengan desain. Sekarang mereka tidak lagi harus menggunakan parang untuk memangkas bagian yang tidak diukir, tetapi mereka menggunakan mesin potong dengan penggerak motor berbahan bakar bensin. Mata potongnya adalah piringan dengan diameter 200-400 mm, daya mesin 2 PK. Mesin potong ini digerakkan sesuai dengan bentuk produk yang dihasilkan. Pemberian motif atau memahat batu cadas dengan manual untuk memunculkan kesan handmade yang merupakan ciri khas produk kerajinan tangan. Pada bagian yang berprofil yang sulit dijangkau oleh mesin gerinda tangan, penghalusan secara manual yaitu menggunakan amplas gosok. Sedangkan proses produksi terakhir adalah melapisi permukaan produk dengan bahan pengawet untuk meminimalkan munculnya jamur, terutama pada produk eksterior. Beberapa produk batu cadas yang dihasilkan oleh para pengrajin antara lain dalam berbagai bentuk karya seni, yaitu patung gundul, tempat lilin, tempat lampu, meja kursi, hiasan dinding, aksesoris taman, aksesoris kolam renang, hiasan perapian, topeng, pilar. Usaha kecil menengah yang mengelola industri kerajinan batu cadas di Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat adalah Natural Art Stones. Pemiliknya adalah Jel Jundra yang telah menekuni usaha sejak tahun 2000. Lelaki yang pernah mengenyam pendidikan seni ini ternyata telah memberikan nuansa yang diminati banyak orang. Motif-motif eksperimen diakuinya sering dilakukan tanpa mengabaikan masukan dari konsumen, khususnya konsumen luar negeri. UKM yang dipimpinnya sangat berarti bagi masyarakat di sekitarnya. Para pekerja yang rata-rata berpendidikan di bawah SMP adalah anak-anak nelayan karena lokasi ukiran batu cadas ini berada dekat Pantai Senggigi. Bagaimana kata Jel Jundra tentang peranan Iptek Dalipi dalam membantu usaha kecil dan menengah? Ini batu ya yang namanya batu bokah, di mana orang-orang di Lombok selalu memakai batu ini hanya untuk batu nisan, ya batu nisan. Jadi mereka kalau ada yang meninggal baru mereka buat gitu. Terus saya pikir kenapa tidak kalau kita buat sesuatu yang lain? Kalau batu nisan mungkin kita lama sekali nunggu orang yang mati gitu. Jadi saya buat contoh-contoh untuk menjadi meja atau lampu atau kursi segala macam. Akhirnya ya begitu selesai kita bawa ke Bali. Di Bali ternyata ya bisa jalan untuk ini ke Eropa terutama. Jadi kita kirim hampir 80% untuk ke Eropa.
Jadi ya proses pengiriman itu melalui kargo atau melalui ekspedisi mereka masing-masing gitu. Ya pada tahun 2006 kita kedatangan tamu dari UKM Unram. Jadi ada bantuan dari IPTEK-nya LIPI untuk membantu kita peralatan untuk kerja, terutama mesin ya untuk memotong. Nah itu sangat membantu kami untuk proses lebih cepat dalam menyediakan order untuk orang yang akan mengorder. Keberhasilan pembinaan dan pendampingan program IPTEK LIPI dengan Universitas Mataram dan pengrajin dinilai cukup baik. Misalnya dari produk yang dihasilkan dengan 2 kontainer untuk 2 bulan. Dengan penambahan peralatan mekanis dan elektrik dalam proses pembuatan produk kerajinan batu cadas, maka waktu pembuatan dapat dipersingkat dengan hasil produk yang lebih baik. Batu cadas ini untuk diajak sebagai mitra IPTEK, pertama dari segi pengusahanya mau diajak kerjasama. Sebenarnya pengusaha batu cadas di daerah ini, daerah Lombok ini banyak ada, bukan satu. Tapi karena keterbatasan dana juga, kita ambil satu pengusaha atau satu UKM untuk sebagai pilot projectnya. Nah kemudian yang kita adopsi dari program IPTEK ini berupa peralatan potong atau peralatan kerja. Yang dulunya, misalnya ini mesin potong ini digunakan untuk memotong benda kerja sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Kalau dulu sebelum ada mesin pemotong ini, biasanya untuk memotong ini, misalnya kita perlu 10 cm, otomatis akan jadi korban lebih banyak karena dia akan hancur. Nah setelah ada mesin potong ini, akhirnya sampai yang kecil pun kita bisa pakai. Dulunya mungkin kayak seukuran 10 cm 10 cm kita bisa buat. Kalau dulu kita buat 10 cm yang sisanya hancur. Nah kemudian kenapa kita memilih batu cadas? Karena kita sering lihat seperti untuk eksterior, misalnya rumah, kita kadang-kadang memakai batu dari luar Pulau Lombok. Nah dari situ kita berpikir kenapa kita tidak memakai batu lokal yang kita gunakan untuk di Lombok, sehingga otomatis akan mengangkat pendapatan dari masyarakat di NTB ini, baik itu pengrajin maupun penambang batu itu sendiri. Ini untuk produk Natural Art Stone, ini nama Natural Art Stone. Nah, kalau dulu kita masih sifatnya masih menunggu pembeli datang ke sini, tapi dengan program IPTEK ini kita akan mencoba pemasarannya melalui media internet. Baik, nanti kita sudah coba untuk buatkan web, di mana namanya, kalau bapak-bapak ingin mengakses web dari Natural Art Stone ini, bisa diakses di www.artstone.com. Dengan mungkin di sana ada beberapa alternatif, mau berhubungan ke bagian penjualan atau ke pemasaran, silakan hubungi Pak Ci .Natural Art Stone, itu nama emailnya. Sementara waktu pesanan produk yang diinginkan konsumen dapat dipenuhi, proses produksi mekanis dan elektrik telah memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Begitu pula pemberian bahan pengawet. Tidak hanya teknologi yang diintroduksikan kepada usaha kecil menengah pengrajin ukiran batu cadas, tetapi pemasaran yang menjadi kendala para pengrajin bisa dilakukan secara optimal, seperti penyebaran brosur melalui biro-biro perjalanan dan hotel.